Di Indonesia, artis yang 10 tahun tidak jelas agamanya, tiba-tiba tobat, pelihara jenggot, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita, Pak. Ayo, iya toh? Kamu ke Saudi, ke Malaysia, ke Filipina, ke Brunei, Hadramaut, kamu mau bikin masjid, tidak mungkin, biar kau kaya, harus dapat izin dari raja. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg. Ini politisi kalau mau dipilih, penampilannya kalah ustad, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban. Begitu terpilih, tidak pernah lagi lihat masjid. Ada begitu di Probolinggo? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Jangan Islam seperti itu, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Ibu, jangan kau musuhi polisi. Adik-adik, jangan musuhi polisi. Bapak ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya di Indonesia tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh, ibu cari siapa? Satpol PP? Nah. Adik-adik, motormu hilang, siapa kau cari? Penghafal Quran? Enggak ketemu. Saya pergi ceramah, macet mobil, enggak bisa gerak mobil. Saya baca ayat kursi, enggak gerak mobilku. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Itu yang ada baru-baru kita lihat itu satu dari ratusan ribu polisi baik di Indonesia. Jadi jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Ya, karena kalau Pak polisi mati siapa bungkus kok? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersinergi menjaga Republik Indonesia. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Dan ternyata di tempat ini masih banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone.
Orang sudah ceramah masih juga siu-siu. Itu setan itu mengalihkan perhatian. Simpan dulu handphone, simpan. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu handphone, simpan. Nggak usah ada rekam. Ustadz, kita mau rekam. Kalau bapak ibu rekam, pasti gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Tapi kita mau dengar nanti Ustadz, gampang. Tuh ada kamera saya bawa. Suaranya bagus, gambarnya jelas. Tapi nanti Ustadz bawa pulang. Gampang, gimana caranya? Buka YouTube. Tulis Dasat Latif Masjid Hasanah. Nah, keluarlah ceramah ini. Jangan lupa selesai nonton like and share. Hei, Bu. Hei. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Ayo. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Gosip. Iya toh? Yang dia banting istrinya. Sudah itu damai lagi. Apa kau dapat? Adik-adik, kalau kau follow artis apa kau dapat? Hah? Dosa. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Enggak juga dikasih pegang kamu. Tapi kalau kau follow ustadz, follow ulamamu, ilmunya kau amalkan dapat pahala. Kau bagi ke orang lain dapat pahala. Yang ketiga yang paling penting, dengan kau follow ulamamu, kau angkat harkat dan martabat ulamamu. Masa artis yang tidak jelas kontennya, followernya 5 juta. Ulama guru ngaji followernya 113. Maka follow ulamamu salah satu cara membela dan mengangkat harkat martabat ulama. Maka simpan dulu handphone. Bisa? Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Kitab Isra dan Mi'raj menceritakan ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada jari-jari kakimu. Bapak-bapak berapa? 20. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi penasaran dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang mampu catat air hujan di sini? Ada, Pak? Ada? Enggak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya ke malaikat Jibril, wahai malaikat, benarkah? Ya kau tanyalah. Nabi bertanya kepada malaikat pencatat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Oh, adakah yang lebih banyak? Ya. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kita warga NU bersyukur kepada Allah. Salah satu tradisi kita yang harus terus kita jaga, salawat bareng-bareng seperti tadi. Kenapa? Allah turunkan keberkahan lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa, Ibu? Saya mau dengar mana lebih keras suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Serius? Sekarang kita dengar suaranya ibu-ibu. Bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu. Sana. Ayo selawat bareng-bareng. Mari Bu, ikuti saya. Salatullah. Laju. Ala toh Rasulillah. Salatu ala Yasin. Masya Allah.
nilainya 9,2. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, ayo. Salawat bareng-bareng, Pak. Yuk, yuk. Yang tua, yang muda, yang jomblo, yang duda. Ayo, yuk. Salawat bareng-bareng. Salatum salam ala toh Rasulillah. Salatullah salamullah. Masya Allah. Nilainya 9,5. Ibu bapak diam semua, kita dengar yang di atas panggung. Kok diam ini bos-bos semua di atas kan? Dipimpin oleh Habib Najib Tamimi. Kita dengar. Ayo Bib, jangan mempermalukan kita nih Bib. Ayo selawat bareng-bareng. Ya. Salatul salamun. Ayo Pak Polisi. Alato Rasuli. Ayo Pak Indardi. Salatullah Mullah ala Habibillah. Nilainya 9,9. Ya Pak Habib yang belikan saya tiket. Nanti kalau nilainya kecil, saya tidak dibelikan tiket pulang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, para habaib, alim ulama, para kiai, tuan-tuan guru, yang saya mohon maaf tidak bisa sebut nama satu-satu. Bapak Habib Najib Tamimi beserta keluarga, Bapak Haji Hendardi yang kita hormati, Bapak Mayor Jenderal yang saya muliakan, semua saya hormati karena Allah, yang insya Allah kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, hampir tidak ada orang keluar dari rumahnya. Kenapa? Mereka takut dengan sengatan matahari. Tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil. Kenapa dia lari-lari? Karena takut sengatan matahari. Lari kecil menuju ke masjid. Oh, ternyata tak lain adalah Umar bin Khattab. Masuk ke masjid. Selang beberapa saat keluar lagi dari rumah, lari-lari kecil juga, takut kena matahari. Siapa dia? Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai di masjid, dia dapat Umar. Umar, tidak biasanya kau siang-siang ada di masjid. Ada apa ini? Kata Umar, saya lapar bos di rumah. Saya juga panas, maka saya datang ke masjid. Samping kalau saya di masjid, saya lapar, saya panas, dapat hidayah, dapat pertolongan dari Allah. Lapar tapi dapat amal, daripada tinggal rumah saja. Umar balik bertanya, kau juga Abu Bakar? Barusan ku dapat kau di sini. Ada apa? Kata Abu Bakar, sama dong. Saya juga lapar dan panas, maka saya datang ke sini. Dua orang ini melanjutkan zikirnya. Tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, dia tidak lari, jalan santai. Kenapa? Dia tidak takut kena sengatan matahari. Kenapa? Kemana beliau jalan dilalui oleh awan. Kaki beliau ke kanan, awan ke kanan. Kaki beliau ke kiri, awan ke kiri. Tak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersalam kepada dua sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam standar orang Islam. Jangan kau ganti-ganti. Anak-anak muda sekarang salamnya dia ganti-ganti. Samlek. Apa samlek? Assalamualaikum. Ada juga yang ganti aswabar. Apa swabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, standar kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi tanya, Umar, Abu Bakar, tidak biasanya kok di masjid siang seperti ini. Ada apa? Ya Rasulullah, kami lapar dan panas di rumah, maka kami datang ke sini. Oh begitu. Umar balik bertanya, Anda ya Rasul, barusan juga dapat begini, ada apa? Nabi bersabda, sama dong. Saya juga lapar dan panas, maka saya datang ke masjid. Mereka melanjutkan zikir. Selang beberapa saat, Abu Bakar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kaya Madinah
Hebatnya kaya dermawan. Kira-kira seperti Habib Tamimilah. Karena banyak di Indonesia kaya tapi pelit. Allahu Akbar. Dosanya aja tidak mau kasih kita, Pak. Hei, ada orang pelit di sini? Banyak. Kalian jangan pelit. Kenapa? Tidak ada orang senang orang pelit. Benar. Ibu-ibu saya tanya, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Coba dengar. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Itu jeleknya itu pelit. Dia bilang dangkor ke rumahnya, dia pelit. Padahal dia juga pelit. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, orang kaya di Madinah, tapi dia dermawan. Datanglah 3 orang ini, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Keluar suara. Siapa yang jawab? Suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ini berkah kami didatangi. Mari masuk ya Rasul. Nabi bertanya, mana suamimu? Oh, baru ke pasar ya Rasul. Sebentar aja, silakan masuk. Apa kata Nabi? Haram hukumnya kami masuk di rumahmu tanpa izin dari suamimu. Nabi, para sahabat, manusia pilihan, tidak mau masuk karena tidak dapat izin dari suaminya. Ini pelajaran pertama ibu-ibu. Bu, hei, bu, hei, jangan kau masukkan laki-laki lain ke rumahmu ketika suamimu tidak ada di rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan Islam sekarang. Saya sepupu Ustaz, mau sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, atau sepupu lain kali tidak boleh. Maka datang keluargamu dari Madura, datang keluargamu dari Jawa, dari Jakarta, telepon, bang, ada kakak sepupu saya datang. Siapa? Abdurrahman. Suruh tunggu dia di luar, jangan kau masukkan sebelum saya tiba. Wajib ikuti. Jelas bu? Hei, ini saya selalu jengkel karena selalu dituduh laki-laki banyak selingkuh. Siapa bilang? Sama banyaknya. Kenapa? Karena laki-laki juga selingkuh sama perempuan. Berarti sama banyaknya toh? Masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Ya. Hei bu. Maka awal perselingkuhan ketika kau datangkan orang lain ke rumahmu tanpa izin suamimu. Meskipun itu saudaramu. Tidak boleh. Lanjut kisah. Nabi lalu kata, tunggulah suamimu. Selang beberapa saat datang suaminya. Gembira betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rasulullah, berkah kami didatangi ulama Nabi. Masuk ya Rasul, masuk. Ini orang Islam. Senang didatangi ulama. Biasanya orang Islam sekarang lebih hormat sama politisi daripada sama ulama. Kalau politisi datang di rumahnya senang betul, dicium tangannya, lupa. Padahal baru 5 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Iya toh? Mau bukti bahwa kalian lebih hormat sama pejabat artis daripada ulama? Coba kalau artis diundang ulang tahun kabupaten, Masya Allah. Sebelum datang sudah ditransfer honornya, uang blocking time namanya. Datang bisnis kelas 3 orang, periasnya, manajernya, artisnya. Dari bandara dijemput pakai mobil polisi dan tentara. Kasih hotel bintang 5. Sampai di lokasi, apa dia bawakan kamu? Alamat palsu. Datanglah dia menyanyi, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa kau dapat? Enggak juga dikasih pegang pahanya, Pak, dikasih lihat-lihat saja. Iya toh? Iya. Pulang kasih 150 juta. Sampai di Jakarta uangmu 150 juta dia pakai narkoba dan berzina. Itu kalau ngundang artis. Giliran ngundang Pak Imam, kau jemput, kirim ojek, grab motor pun motor tua, ndak ada stang kakinya 1,
Terpaksa Pak Imam tak gantung kainnya. Iya toh? Hujan lagi, satu mantel berdua. Kata Pak Imam, sudah sampai dek, sedikit lagi Pak Imam. Sudah sampai 2 kali lagi tikuman Pak Imam. Basah semua baju. Sampai di rumah, tidak ada AC, tidak ada kipas. 1 jam salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Basah semua ketek. Giliran mau pulang, kasih uang 50.000. Itu pun dikucak-kucak. Dia bilang suaminya, dia tinggalkan sawahnya itu, dia datang berdoa di rumahmu, masa cuma 50.000 kau kasih? Apa kata istrinya? Ya sudahlah, tambah pisang 2 sisir. Kau semua itu. Ini kelakuan kita kepada ulama kita. Nabi, sahabat, itu sahabat, dia sangat muliakan. Akhirnya apa? Kata, ya Rasulullah, ada apa ini? Berkah kami kedatangan ulama, kedatangan Rasul. Kata Nabi, kami lapar. Kamu kan orang kaya. Maka kami datang ke sini. Senang ini orang Pak didatangi. Akhirnya apa? Abu Ayyub, dia datang ke kebun kurmanya. Dia ambil pohon kurma. Dia potong Pak. Masya Allah. Kurmanya dia potong dengan pohonnya. Dia bawakan ke Nabi. Kata Nabi, Abu Ayyub, kita cuma mau makan buahnya. Kenapa kau bawa dengan pohon-pohonnya? Ya Rasulullah, kalau saya bawa dengan pohonnya sudah ada semua di sini. Nabi senang yang muda, yang tua atau yang paling tua ada semua di sini. Silahkan ya Rasul. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub kemudian apa? Mengambil kambingnya yang paling bagus. Kambing yang paling bagus. Biasanya kita kalau datang ustad, yang paling jelek. Begitu ada kue di kulkas, kata istrinya, nak, ada kue di kulkas itu. Kau bawakan itu Pak Imam daripada basi. Ibu-ibu kan begitu, bayangkan diri sendiri kan. Abu Ayyub mengambil kambing. Dia sembelih, dihidangkan. Lalu Nabi mengambil sampel makanan itu. Beliau mengambil kurma, beliau mengambil daging. Lalu beliau mengangkatnya seperti ini kira-kira. Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Alhamdulillah, dengan silaturahmi, dengan ukhuwah, dengan persaudaraan di antara kita. Alhamdulillah, perut kita sudah kenyang tanpa perlu mengeluarkan uang. Lalu Nabi menjelaskan, ketahuilah saudara-saudara sekalian. Sampai 3 kali Nabi mengulang. Itu salah satu kebiasaan Nabi kalau bicara, Bib. Beliau begini kalau bicara. Nabi kalau bicara selalu ada telunjuk dan dia begini. Dan selalu diulang 3 kali. Kenapa? Karena ucapan beliau menjadi sumber hukum. Jadi tidak boleh salah-salah. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah saudara-saudara sekalian. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Semua yang masuk di mulutmu, lewat di tenggorokanmu, masuk ke perutmu, demi Allah, tak setetes pun yang lepas dari tanggung jawabmu di akhirat kelak. Itulah kemudian Quran menjelaskan, al-yauma nahkumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Apa hikmah dari kisah ini? Apa kaitannya dengan kita di Indonesia dan G20? 1. Tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Itu dulu. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan kalian yang hidup di abad modern ini, kurang apa dekatnya Nabi kepada Allah? Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa makbulnya doanya Nabi? Apa tidak ada masalahnya? Beliau dalam rumah tangga pun kelaparan. Maka tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Nih. Yang di atas. Muka-muka penuh masalah semua ini. Cuma pura-pura aja ada masalahnya. Ini yang bicara. Bapak pikir tidak ada masalah saya? Masya Allah. Selama saya viral, paling banyak masalah saya. Apa masalah saya, Bib? Banyak janda-janda curhat. Allahu Akbar. Modus.
Ustadz, baru suami saya meninggal Ustadz, adakah doa-doa penenang jiwa? Tolonglah saya dikasih. Saya kasihlah amalan. Lama mulai aneh-aneh. Kirim stiker lope-lope. Lalu dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh, saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga? Ada orang sudah punya 2 anak masih ngontrak-ngontrak. Ada orang belum menikah sudah ada rumahnya, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang sudah anak punya rumah, apa masalahnya? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Setia, apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Dalam rumah tangga, contoh, bapak-bapak, kalau istri cantik, bapak pikir bukan masalah kalau istrimu cantik. Masalah Pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang Bu. Kita lagi yang malu jalan sama dia, duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya menceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Kalau begitu banyak, bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Bagus kalau gitu banyak istri. Lebih masalah lagi. Ada 2 istrimu, dia telepon ke temanmu. Woi, kau cepat datang ke sini pasar. Kenapa? Istri pertamamu sama istri kedua aku tarik rambut di sini. Masalah Pak. Semua orang punya masalah. Iya. Woi. Masih ingat waktu kuliah anak muda? Apa masalah kita waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Muncul masalah makin besar. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya toh? Salatullah, mullah. Ala toha rasul salatullah ala yasin. Bu, masalah dalam rumah tangga kita sekarang banyak PHK akibat COVID. Kecil buat Allah kasih selesai masalah. Hebatnya kita punya Tuhan. Tuhan tidak berkata, Dasat, ada masalahmu, kau jadi gubernur dulu. Tidak. Habib Tabib, ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Hambaku, ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Waduh, kalau caleg yang janji Pak, andai saja kita boleh dijanji sorga, sorga juga dijanji Pak. Allah, kalau ada masalahmu, Allah cuma minta 2. Yuk perbaiki deh solatmu, tingkatkan kesabaran. Sabar gampang diucapkan, tapi bagaimana prakteknya Ustaz? Sabar itu 1. Suamimu dipecat, bukan kiamat. Suamimu dipecat, bukan hancur hidupmu. Tapi bagaimana solusinya? 1, sabar. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu praktek sabar pertama. Yang kedua, sabar kedua, wujudnya apa? Turunkan seleramu. Tadi gajinya suamimu 5 juta per bulan. Tiba-tiba tidak ada gaji. Turun selera. Maka beli jilbab, tidak perlu ada lagi 1 hari, 1 minggu 1 jilbab. Tidak usah. Sekarang tinggal tidak usah lagi beli jilbab karena sudah punya jilbab. Turunkan seleramu. Tadinya ada 3 motormu. Karena sekarang tidak ada kerja, jual aja motormu karena kau bisa hidup tanpa motor. Sabar yang kedua,
bentuknya, jangan ngutang. Kalau bapak tidak ngutang, bapak tinggal cari makan. Dan tidak mungkin ada di sini di Probolinggo mati kelaparan, tidak mungkin. Tapi kalau sudah ada utangmu dipinjol, aduh, hidup ini rasanya mau kiamat. Maka jangan ngutang. Apa yang kita lakukan Ustadz? Jual apa yang boleh kau jual. Lemarimu ada 3. Kamu bisa hidup tanpa lemari pakaian. Jual aja itu 3, bayar utangmu. Itu prakteknya sabar, selera diturunkan. Kemudian ada yang boleh kau jual, juallah untuk kau bisa hidup. Jangan kau mengutang. Yang kedua, ketika ada masalah, yuk perbaiki sholatmu. Habib ada ajudan. Kalau beliau panggil ajudannya, ajudan, langsung lari tuh. Biar lagi ngerokok, siap Bib. Kalau perlu dia makan itu dengan tulang-tulangnya itu. Siap. Pernah enggak Habib kira-kira panggil ajudannya? Ajudan, tunggu dulu Bib. Kau sih, Pak. Habib enggak lihat saya sibuk. Oh, dipecat kau. Padahal beliau ini ada masa pensiun dan habis dalam hidupnya. Begitu takutnya manusia. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggilmu, hayya 'alas shalah, apa jawabanmu? Tunggu, lagi meeting. Sudah, manusia aja marah kalau kau suruh menunggu, apalagi Allah. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Allah. Ada pernah kau dengar Nabi dan para sahabat sholat seperti itu? Ada juga sholat kayak ndak makan 3 hari. Masa kau ketemu Allah main-main? Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau begitu semua toh. Maka kalau hidupmu lagi susah, ndak usah cari kambing hitam, ndak usah cari kenapa. Jawabannya sholatmu tidak beres. Saya bukan mau takabur. Saya semenjak tahu namanya sholat sejak SMP sampai detik ini, alhamdulillah tidak pernah lepas. Bukan cuma waktu, ada sunnah-sunnah. Apa susahnya Allah kasih kamu dunia? Apa susahnya? Asap urat kecil buat Allah angkat itu. Covid kecil. Punya mobil kecil buat Allah. Saya akrab dengan Habib. Bib, saya lagi di Malang nih Bib. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku Bib. Kata Habib, tenang Ustad. Saya lagi di Jakarta. Tapi tidak usah cemas Ustad. Habib telepon namanya, ajudan. Ajudan, ada Ustad Dasat itu kau jemput di bandara. Bawa mobil yang paling baik. Full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudannya Habib. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Ustad, ini ada mobil untuk operasional Ustadz, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku di Malang, kenapa? Karena saya akrab sama orang yang hebat di Malang. Selesai toh? Sebaliknya ada dari Sulawesi, tidak pernah kenal Habib, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat orangnya, mendarat di Malang. Beb, pinjam mobilmu Beb. Siapa ditelepon? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap dia, penipu. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Capek sudah saya sakit. Kata Allah, malaikat karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Maka saudaraku, apapun kesibukanmu,
Jangan pernah kau lalaikan sholat. Saya bisa bicara begini karena saya alami. Jarang-jarang juga Ustadz punya gelar seperti Dasat Latif. Orang biasa bilang, gimana? Saya tidak cerdas. Tapi saya pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Doaku kepadaku saya kasih. Dan berdoa selesai sholat. Maka tuan-tuan ibu bapak, hidupmu mau baik, perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih lunas hutangmu. Kecil. Ibu-ibu. Hei. Bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Menurut ilmu kedokteran enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, enggak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil enggak ada suaminya. Beleng-beleng. Ibu-ibu, hei, bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa enggak? Enggak mungkin. Kalau saya ikan yang masuk di perutku. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam masuk perut ikan, selamat keluar dengan sejahtera. Kalau Allah yang mau, kecil. Ibu-ibu, bisa enggak manusia dibakar hidup-hidup masih bisa hidup? Dibakar dalam lapangan api yang menyala-nyala. Bisa hidup? Tidak mungkin menurut ilmu fisika. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, justru keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Apa susahnya Allah angkat ke anggota DPR? Kecil. Kecil buat Allah. Apa susahnya Allah bayarkan lunasi utangmu? Kecil buat Allah. Allah cuma minta, kau sholat deh. Coba. Saya bukan mau takabur. Ini yang ceramah ini bukan alumni pondok. Maka biasa kalau banyak kiai saya biasa takut ceramah. Saya satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti pesantren kilat. Saya S1 sospol, S2 sospol, S3 sospol, S3 saya ada 2, 1 komunikasi politik. Apa resepnya? Sholat bos, sholat. Apa susahnya Allah kasih kita? Bapak minta sama saya, Ustadz, minta HP-mu. Saya juga butuh. Tapi minta kepada Allah. Apa kebutuhan Allah dengan apa yang kamu minta? Cuma kadangkala kau lebih datang kepada wali kota, kepada anggota DPR, daripada kepada Allah. Kamu datang ke wali kota, ketemu, apa kata ajudan? Apa keperluan Bapak? Anu. Oh, saya tidak bisa jelaskan. Bapak catat, bikin proposal. Datang lagi minggu depan ya. Datanglah Bapak minggu depan. Kata ajudan, baik. Nanti saya kasih dulu kepada kepala dinas yang bersangkutan. Datang Bapak minggu depan ya. Sudah 2 minggu Bapak menunggu. Datang, apa kata kepala dinas? Baru mau dirapatkan dan dipelajari, dilapor sama Pak Bupati. Kau datanglah minggu depan. Sudah. Ajudan lapor ke Bupati. Pak Bupati ada nih ya, suruh ketemu saya minggu depan jam 8 pagi. Datanglah Bapak jam 8 pagi. Sudah menunggu 4 minggu. Jam 8 pagi janjian, jam 3 sore baru diterima. Begitu masuk rumah Bupati, apa kata Pak Bupati? Mohon maaf panjenengan, saya mau bantu tapi tidak ada alokasi dana untuk ini Pak. Kalau saya bantu Bapak, saya masuk penjara KPK Pak. 4 minggu kau nunggu hasilnya tidak ada. Tapi kalau kau datang kepada Allah, kamu datang pagi-pagi, dia tunggu kau dalam sholat duhamu. Tengah hari panas, Allah tunggu kau sholat duhurmu. Sore capek, Allah tunggu kau dalam asar. Pulang rumah, Allah tunggu kau maghrib. Mau tidur lapor lagi, Allah tunggu kau dalam sholat isya. Tengah malam tidak bisa tidur, ayo kau bangun sholat tahajud, itu spesial. Maka ibu bapak tuan-tuan yang saya hormati, tidak usah kau capek cari muka sama manusia. Ada masalahmu, kau datang kepada Allah. Dan pegang janji Allah, ud'uni astajib lakum. Saya tidak tahu sholat Ustaz. Selama saya hidup tidak pernah hafal sholat. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Ini ada masjid dibikin cantik. Bersyukur kepada Allah, ada orang kaya yang bangun masjid cantik seperti ini.
Tapi tidak ada gunanya masjid cantik gini kalau tidak ada yang datang jamaah. Alhamdulillah di sini Pak ramai jamaah. Di mana-mana masjid ramai. Terutama kalau subuh. Penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Maaf. Kenapa orang malas ke masjid? Kadangkala karena takmir masjid. Saudaraku yang diberi amanah mengurus masjid, buatlah masjid itu nyaman. Ada masjid yang saya kelola, Masya Allah. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Tapi dikasih judul, dikasih referensi ini kau baca. Imamnya digaji layaknya pegawai negeri, dikasih motor dinas. Muadzinnya lomba dulu, yang juara 1 kita gaji bulanan. Maiknya bagus, karpetnya empuk, ber-AC. Sehingga apa? Orang nyaman datang ke masjid. Kenapa? Dia nyaman di masjid itu. Tapi gimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Anak muda pasti jengkel. Iya toh? Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dia cerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Kata anak muda, enggak usah ke masjid, bikin takut itu Pak Ustaz. Panas pula. Mic-nya sudah angkat takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai salam. Awal lagi, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu sujud, bengkak jidat, digigit semut. Apalagi, Allahu Akbar. Pak imamnya suka ganti balik-balik sunnah Nabi. Apa maksudnya Ustaz? Nabi menganjurkan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu dan bacalah yang umumnya orang hafal. Dengar ini para pemimpin-pemimpin di masjid. Ini anak-anak penghafal Quran, dia balik. Begitu jadi imam, baru mau takbir sudah lama Pak. Tolong. Ada juga itu. Sekalinya jadi imam, Allah karim. Yang dia baca Pak, surah Yasin dia bagi 2. Pulang anak muda sholat Jumat, malam Jumat. Apa? Saya bilang enak sholat di masjid. Apa enak Ustaz? Ampun saya Ustaz. Kenapa? Dia bilang itu Pak Imam tadi sholat subuh surah Yasin dia bagi 2 Ustaz. Jangan, kata Nabi ringkaskan. Itulah sebabnya kata Nabi, Pak Imam sebelum angkat takbir, kau lihat ke belakang dulu. Salat jami rahimakumullah. Untuk apa? Kita mau tahu siapa jamaah kita. Kalau banyak pensiunan, jangan terlalu panjang. Ini dia siksa orang tua. Belum selesai, naik lagi kepalanya Pak. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya Pak. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1, orang bisa khusyuk. Kalau imam baca wadduha, anak-anak bisa ikut. Kita ikut, kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, ayat 10 sampai 83. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Mau ruku belum selesai, terpaksa kita baca pengumuman depan masjid. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, pemasukan, bayar listrik. Belum selesai juga Pak Imam, dibaca lagi apa? Kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Probolinggo. Belum selesai juga, dibaca lagi baju orang depan kita. Caleg DPR RI nomor. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua tujuannya suruh baca yang umumnya orang hafal, supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha salah, kita bisa bantu. Tapi begitu dia baca surah Al-Anfal salah, ya hadapi dirimu dengan kesusahanmu sendiri. Itu. Maka kalau ada masalah, Bapak tidak tahu sholat, datanglah berjamaah di masjid. Bapak hijrah dan taubat, buktikan berjamaah di masjid. Cuma kadang-kala ada juga penceramah itu nakut-nakuti kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah di masjid.
Kenapa orang yang berjamaah aku anggap salah? Yang salah itu kesalahan orang yang tidak berjamaah. Ada yang tanya bagaimana perempuan Ustadz? Perempuan boleh berjamaah di masjid. Kalau ada Ustadz katakan haram, kasih ketemu saya. Mana ada ayat hadis fatwa ulama mengharamkan. Nabi cuma mengatakan wanita tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena kalau keluar tidak aman. Biasa diculik dan diperkosa. Sekarang di Pulau Probolinggo aman. Apalagi ibu-ibu yang usianya sudah 70 tahun. Siapa yang mau culik kau? Bikin susah saja. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Pelajaran pertama, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ketika ada masalah Allah minta kamu sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Yang kedua, selesai sholat, cara mendekatkan diri kepada Allah adalah silaturahmi, ukhuwah, persaudaraan. Bu, ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarus 2 juz 1 hari. Tapi di kawasan desanya tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara got. Sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara pagar. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara pohon ternaknya, tanamannya. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Apa orang ini baik? Tidak. Di hadapan Allah kau termasuk orang yang bangkrut di akhirat kelak. Siapa orang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka saudaraku, jangan berpecah belah. Apa yang mau dicapai dengan bertengkar, bermusuhan? Nih, sedikit lagi kita pilpres. Jangan mau dibodoh-bodohi politisi tim sukses. Jangan. Tuh politisi tim sukses lihat. Bertengkar bulan ini. Bulan depan ketemu akur lagi. Masyarakat sudah bertengkar. Salah satu sudah susahnya maju Indonesia sekarang. Karena apa? Cebong kampret belum menyatu. Bapak Ibu, pilpres pesta demokrasi. Apa yang ada di benak ibu ketika berbicara pesta? Pesta pasti senang-senang. Pesta pasti gembira. Pesta makan-makan. Maka pesta demokrasi sekali 5 tahun ini jangan membuat seram. Silakan berbeda pilihan. Silakan berbeda caleg, berbeda calon kepala daerah, berbeda calon presiden, tapi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Tadi saya bilang sama Habib Tamim, Bib, saya ini tidak kaya, tapi saya banyak teman. Temanku yang banyak kaya. Oh, Masya Allah. Saya Bib, kalau di Sulawesi tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana pasti ada yang bayarkan. Saya ke pasar, Assalamualaikum Ustaz. Baru turun dari mobil, dalam hatiku aman dan terkendali. Ada isi beras, ada isi sayur. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz, Anda enak. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz, dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Banyak teman itu banyak rezekimu. Saya ke kantor polisi, memperpanjang SIM, baru turun sudah dilihat Kapolrestabes. Assalamualaikum Ustaz. Siap Komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Panggil Satlantas. Bantu Pak Ustaz, selesaikan cepat SIM-nya. Jangan lagi kau minta uangnya. Berdosa uang Ustaz kau makan. Selesai. Maka ibu bapak dalam masalah seperti ini, kita lagi ada masalah. Banyak PHK, banyak yang dikurangi gajinya. Maka salah satu caranya adalah rapatkan ukhuwah, persaudaraan. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Ya toh Ibu, saya jalan malam minggu, tiba-tiba tahantu kaki. Kaki tahantu, seluruh tubuh bereaksi. Yang pertama bereaksi mulut.
Oh. Yang kedua bereaksi, mata mencari mana yang luka. Oh. Yang ketiga, mulut meniup. Oh. Yang keempat, tangan mengusap. Padahal kaki yang kena masalah, seluruh tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Tak, rasa, kau jalan lagi, jalan kau lagi. Begitu mestinya kita di Probolinggo. Ada yang jadi tangan, siapa? Orang kaya dan pejabat. Ada yang jadi mulut, siapa? Alim ulama dan anggota DPR. Ada yang jadi kaki, siapa? Mereka rakyat yang menjadi pegawai kita. Kompak. Ada yang ganggu anggota DPR kita, ada yang ganggu pemerintah kita, kita bilang hehehe. Kalau kau ganggu, kami rakyat Probolinggo kau hadapi. Ada yang ganggu rakyat, datang polisi tentara. Jangan kau coba-coba ya, saya tangkap kamu kalau kau ganggu orang Probolinggo. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah, jangan kau bercerai-berai. Ini ada juga ustadz itu kayak dia saja mau masuk surga sendiri. Kayak dia panitia hari kiamat. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Bos, kalau kamu merasa tidak cocok dengan pendapatnya orang, hargai pendapat orang lain. Yang jadi masalah, kamu mau dihargai pendapatmu, kok tidak hargai pendapat orang. Saya sampai dibilangi ustadz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak enggak tumbuh-tumbuh. Aduh. Ya. Resep kedua, jaga ukhuwah. Ketiga, bersyukur Allah lahirkan kita di Indonesia. Kalau ada orang bilang pemerintah Indonesia togut, saya bilang kau belajar agama balik deh. Coba lihat. Ada enggak negara yang paling nikmat seperti di Indonesia? Dakwah, ceramah. Bapak ibu mau ceramah di negeri kayak Malaysia, tetangga kita sama-sama Melayu. Mau ceramah, enggak mungkin kau bisa ceramah tanpa permit izin dari pemerintah. Di Indonesia, artis yang 10 tahun enggak jelas agamanya, tiba-tiba tobat, pelihara jenggot, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita, Pak. Ayo, iya toh, kamu ke Saudi, ke Malaysia, ke Filipina, ke Brunei, Hadramaut, kamu mau bikin masjid, tidak mungkin biar kau kaya, harus dapat izin dari raja. Di Indonesia, ada rumahmu kosong, kumpul anak ngaji, jadi pesantren hafal Quran meskipun tidak ada izinnya. Mau bangun masjid, biar banyak duitmu tidak mungkin. Indonesia ada tanahmu kosong, bangun masjid tidak di IMB jalan. Inggris bangga dengan kerajaannya, satu aja bahasanya. Inggris bangga dengan kerajaannya, satu aja bahasanya, logatnya aja yang beda. Indonesia, Madura lain bahasanya, Bugis lain bahasanya. Purole dui kerakar amo balau bahasa sih sekoe. Bugis. Bahasa orang Jawa, bahasa Bugis. Masya Allah. Maka rawat negara kita ini. Boleh kau berbeda-beda nanti, tapi jangan kau berpecah belah. Coba lihat kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Kacau toh. Coba yang jadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Datang makmum saudara kita penjual nasi padang. Allah nan gadang. Datang orang Bugis, takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang orang Jawa, Allah ageng. Datang orang Betawi terakhir, anak Jakarta anak gaul, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Ingat kacau. Ya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari jaga persaudaraan. Yang berikutnya bapak ibu sekalian, rawat negara kita ini. Bayangkan kalau kita ini Pak mau diadu. Ibu tahu enggak ini negara kita besarnya gimana? Sabang sampai Merauke. Itu kalau diangkat itu Sabang sampai Merauke, andai boleh diangkat, pindahkan ke Eropa. Semua negara Eropa tertutup, masih ada lebihnya negara kita.
Allahu Akbar. Maka bersyukur dengan cara apa? Rawat negara Republik Indonesia ini. Ya. Kalau ada tidak sesuai, ya wajar. Jangankan memimpin satu negara, memimpin satu rumah tangga saja pasti banyak maunya. Anak 3, 1 mau merah. Pak, beli mobil warna merah. Kata anaknya yang tua, enggak, pink. Kata istrinya, enggak, saya mau hitam. Itu baru satu rumah tangga. Apalagi mengatur masyarakat yang hampir 300 juta. Maka kita orang awam, masyarakat, bagaimana cara mendukung pemerintah? Minimal doakan. Doakan. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan kemudahan. Kalau Anda melihat orang batil, Anda melihat menyalahgunakan jabatan, tenang bos. Allah tidak mungkin membiarkan begitu saja. Pasti ada balasannya. Dan yang keempat, hikmah dari kisah ini. Percayalah, semua nikmat yang Allah berikan pasti Allah minta tanggung jawabnya. Mata diminta tanggung jawabnya. Kaki diminta tanggung jawabnya. Kan sampai ayat yang saya baca tadi. Al-yawma nahtimu al-afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kurang lebih ayat ini menjelaskan nanti akan diminta semua tanggung jawab. Kulit-kulitmu, tangan-tanganmu, kaki-kakimu akan berbicara atas segala nikmat yang Allah berikan kepadamu. Itulah enaknya jadi orang miskin. Kenapa? Sedikit tanggung jawab. Pengadilan dibuka. Tersangka 2. Maju. Nama. Inem. Pekerjaan. Pembantu rumah tangga. Gaji 2 juta 1 bulan. Kau gunakan untuk apa? 1 juta untuk orang tua saya sakit di kampung. 1 juta operasional saya di Surabaya. Mobil. Tidak ada. Motor. Tidak ada. Sepeda. Tidak ada. Rumah. Juragan punya. Televisi, juragan punya. Kau sholat, sholat. Puasa, puasa. Puasa, puasa. Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, sekarang kumuliakan kau. Tadkhulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga. Apa yang mau ditanya orang miskin? Iya toh? Iya. Datang tersangka ke-23. Nama Haji Titi-Titi. Hehehe. Itu istrimu yang ada besi di giginya 60 juta itu dari mana itu? Kalau kau dilihat sebagai camat tak mungkin kau bisa beli itu. Anu apa? Bah, enggak jelas Pak, ditinju matanya. Pak. Jatuh matanya mau lari ditarik. Itu Rolex jam tanganmu dari mana? Kalau dilihat kau pegawai enggak mungkin kau bisa beli. Anu apa? Ditinju lagi Pak. Babak belur. Hancur sudah dia Pak, enggak bisa jalan berdarah-darah. Tapi karena dia sholat masuk juga surga, tapi sudah babak belur. Masuklah dia terceret-ceret. Ketemu si Inem pembantunya, Pak, kenapa mukamu? Jangan bicara situ Inem. Bapak dari mana? Saya sudah 3 tahun di surga. Saya baru muncul. Kok bisa baru muncul? Saya kira Bapak terlambat saya Inem. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada 7 mobil itu hari. Itulah mobil, banyak sekali pertanyaannya Inem. Maka bapak-bapak orang kaya hati-hati. Banyak pertanyaannya Pak. Apalagi yang pelit. Tapi kalau kaya, banyak yang doakan. Maka kita doakan, mudah-mudahan di tempat kita ini Allah turunkan keberkahan. Orang-orang kayanya dibukakan pintu kedermawanannya. Orang-orang miskin dibukakan pintu kesabarannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau Allah sudah kasih nikmat, dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, dikasih pangkat jabatan, lalu dia tidak bersyukur, Allah jelaskan, tunggu, inna adzabi lazadid, ku kasih ku azab. Azab Allah tidak mesti bangkrut. Azab Allah tidak mesti hilang kita punya kekayaan. Azab Allah tetap dia kaya, tetap jalan perusahaannya, tetap makmur, banyak duitnya. Tapi Allah boleh menghukumnya. Apa hukum Allah? Mulai dititip penyakit dalam dirinya. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Ada kan orang kaya dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan berlemak. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus,
duitnya 7 miliar, cuma ubi rebus bisa dia makan Pak. Itu sudah azab Allah. Begitu dia ke dokter, kata dokter, Pak Haji, karena Bapak selama ini tidak pernah kena sinar matahari, mulai besok Bapak keliling di kompleks, jangan pakai baju supaya kena matahari Pak. Pakai celana pendek, jangan pakai topi, jangan pakai sendal Pak. Bapak keliling di kompleks supaya kena matahari. Jam 8 dia keliling di kompleks, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Mobilnya harga 3 miliar. Tapi baru 10 menit di atas mobil sudah cemas. Hati-hati, kanan kiri, mati kita. Hati, rem. Itu sudah azab Allah. Kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Republik Indonesia ketika umatnya, rakyatnya, pejabatnya bersyukur. Kata Allah, aku tambah nikmatmu. Tapi kalau kau kufur, tunggu. Aku azab kamu. Mudah-mudahan Allah rahmati negara kita. Allah lindungi negara kita. Dan pejabat-pejabat kita diberikan hidayah, ditunjukkan yang hak adalah hak, dan berikan kemampuan dan keberanian untuk melaksanakan hak itu. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.